Nak? Perkenalkan, nama saya Gina Melisa Saragi, NIM 2012011190, kelas HUT 3D. Judul jurnal yang saya bawakan adalah Monitoring Kelembapan Tanah pada Persemaian Bibit Tanaman Berbasis Audiono. Pendahuluan. Perkembangan penggunaan teknologi informasi sekarang ini sudah mengalami kemajuan dalam berbagai penerapan bidang. Salah satunya adalah penerapannya dalam dunia pertanian. Sebagai salah satu negara agrarian, maka Indonesia mempunyai peluang besar untuk mengolah lahan pertanian dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produksi pertaniannya. Salah satunya adalah memantau ketingkatan kelembapan tanah dalam persemaian bibit tanaman. Dalam bidang pertanian, kelembapan udara biasanya digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan perkembangan tumbuhan budidaya. Dengan mengetahui suhu dan kelembapan udara yang ada di lingkungan tempat yang akan ditanam tumbuhan, kita dapat menentukan pemilihan jenis tanaman yang sesuai. Suhu menyatakan tingkatan energi bahan rata-rata suatu benda. Ia dinyatakan dalam satuan derajat. Ada 3 macam satuan pergolongan suhu yang pada umumnya, yaitu sistem Reaumur, sistem Fahrenheit, dan Celsius. Namun yang paling populer adalah yang disebut dua terakhir, yaitu Fahrenheit dan Celsius. Pengukuran suhu benda dan pengukuran di berbagai tempat pada dasarnya merupakan pengukuran secara tidak langsung. Pada proses pengukuran, umumnya terjadi perpindahan panas dari tempat yang akan diukur suhunya ke alat pengukur suhu. Suhu yang terbaca pada alat ukur adalah suhu yang setelah terjadi kesetaraan. Suhu antara benda yang diukur tersebut adalah alat pengukur suhu. Alat pengukur suhu itu adalah termometer. Pengaruh suhu terhadap makhluk hidup sangat besar, sehingga pertumbuhannya tergantung pada keadaan suhu, terutama pada dalam kegiatannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi suhu di bumi antara lain: pertama, jumlah radiasi yang diterima per tahun, per bulan, per hari, dan per musim. 2. Pengaruh daratan atau lautan. 3. Pengaruh ketinggian tempat. 4. Pengaruh angin secara tidak langsung, misalnya angin yang membawa panas dari sumber secara horizontal. 5. Pengaruh panas laten, yaitu panas yang disimpan dalam atmosfer. 6. Penutup tanah, yaitu tanah yang ditutupi vegetasi yang panas dari sumber secara horizontal. 5. Pengaruh panas laten, yaitu panas yang disimpan dalam atmosfer. 6. Penutup tanah, yaitu tanah yang ditutupi vegetasi yang mempunyai temperatur yang lebih rendah daripada tanpa vegetasi. 7. Tipe tanah, tanpa indeks gelap suhu yang lebih tinggi. 8. Pengaruh sudut datangnya sinar matahari. Kelembapan udara menyatakan banyaknya uap air di dalam udara. Jumlah uap air di dalam udara ini sebetulnya hanya merupakan sebagian besar kecil dari atmosfer uap air ini. Atmosfer uap air ini merupakan komponen udara yang sangat penting ditinjau dari segi cuaca. Kelembapan udara menggambarkan kandungan uap air di udara dalam dinyatakan segi kelembapan mutlak, kelembaban nipis atau relatif, maupun defisit tekanan uap air. Kelembaban mutlak adalah kandungan uap air atau dapat dinyatakan dengan massa uap air atau tekanannya, persatuan volume. Kelembapan ini bisa membandingkan antara kandungan tekanan uap air aktual dengan keadaan jenuhnya atau pada kapasitasnya udara menampung uap air. Kapasitas udara untuk menampung uap air disebut atau pada keadaan jenuh ditentukan oleh suhu udara. Sedangkan defisit tekanan uap air adalah selisih tekanan uap jenuh dan tekanan uap aktual. Tujuan dari penelitian ini adalah bahwa sekitar mahasiswa yang melakukan persemaian tanaman dapat terbantu dalam mempertahankan kelembapan tanah, persemaian, dan data yang didapatkan pun akan memiliki kondisi yang real. Alat dan bahan: 1. Tanah. 2. Aplikasi mikrokontroler. Model penelitian. Model yang digunakan
untuk praktikum ini adalah penelitian pengembangan R&D. Penelitian pengembangan atau Research and Development atau R&D adalah sebuah strategi metode menghasilkan berupa benda perangkat kelas, hardware, dan perangkat lunak atau software. Aplikasi microcontroller yang dikembangkan ini dapat dijalankan metode penelitian yang cukup ampuh untuk memperbaiki pratika tanpa internet. Pengguna mengamati masukan data berupa kelembapan, kemudian sensor kelembapan akan mengubah menjadi data digital dan diteruskan ke dalam mikrokontroler. Dari hasil perancangan dan pengujian, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut. 1. Sensor VC28 telah berhasil dan membaca tanah dengan baik. 2. Hasil pembacaan sensor VC28 yang digunakan mengkondisikan relay pompa air dapat bekerja dengan baik dan pompa air bekerja dengan on atau off. Penggunaan alat sistem pengontrol kelembapan air ini dapat mengefisiensikan pompa air dalam penggunaan listrik. Terima kasih.